Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi angkatan 66 dan angkatan 80. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari angkatan 66 terlebih dahulu, baru dilanjutkan angkatan 80 terkait latar belakangnya, sejarahnya, serta karya sastranya. Jadi teman-teman harap menonton sampai habis ya. Dah. Angkatan 66. Angkatan 66 ini lahir pada saat situasi politik di Indonesia sedang penuh gejolak, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 hingga 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Angkatan 66 mengindikasikan keterlibatan kesusastraan dalam denyut hidup bangsa, tidak hanya sebatas lingkup kebudayaan, tetapi juga mencakup situasi politik, sosial, dan ekonomi menjelang kejatuhan pemerintahan Soekarno. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon pimpinan Muchtar Lubis. Adapun tokoh-tokoh terkenal pada angkatan 66 ini antara lain Taufik Ismail, Putu Wijaya, W.S. Rendra, dan Iwan Simatupang. Berikut karakteristik dari karya sastra pada angkatan 66 antara lain. Yang pertama, mulai dikenal gaya epik bercerita pada puisi, seperti munculnya puisi-puisi balada. Yang kedua, puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Yang keempat, cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak dikemukakan. Selanjutnya, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. 6. Muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Dan yang terakhir, ada sastra angkatan 66 ini berobsesi menjadi Pancasila sejati. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait angkatan 80. Kelahiran sastra angkatan 80-an ini diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Karya sastra angkatan 80-an ini membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada periode 80-an ini juga karya sastra film sudah mulai berkembang pesat. Pada angkatan 80, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Karakteristik sastra angkatan 80-an ini ada 6 macam. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang keempat, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Yang kelima, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang keenam, didominasi oleh roman percintaan. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal pada masa angkatan 80-an ini, yang pertama, Hari Wijaya, Margate, N. Hadini, Mira Wijaja, dan Ahmadun Yosi Hervanda. Nah, selanjutnya masuk kepada inti pembahasan pada video ini, yaitu analisis karakteristik novel Kering, karya Iwan Simatupang, dan novel Dari Jendela SMP, karya Mira Wijaja. Yang mana kedua novel ini merupakan salah satu karya sastra pada angkatan 66 dan angkatan 80. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang novel Kering karya Iwan Simatupang ini. Karakteristik pada novel ini yaitu adanya hubungan filsafat dan politik yang juga merupakan ciri khas angkatan 80. Di mana para sastrawan sudah memasuki dunia filsafat dan memiliki hubungan tarik-menarik antara keduanya. Novel Kering sendiri terdapat falsafah tentang kehidupan realistis manusia jika terjadi bencana dan banyak fatwa intelektual yang dapat dijadikan pelajaran. Selain itu, terdapat ungkapan ekspresif dari pengarang, ialah penghayatan metafisik dari kehidupan bukan sekedar gambaran peristiwa demi peristiwa yang dapat dicapai oleh manusia. Tertera jelas bahwa novel ini memuat karakteristik karya pada saat itu, ialah adanya filsafat serta perasaan ekspresif penulis yang memuat
masyarakat jauh dari karya sastra sebab sulit mengapresiasikannya. Selain filsafat, juga terdapat masalah politik yang digambarkan melalui tokoh kita pada novel tersebut, di mana rakyat pun bahkan segelandang mampu menjadi pemimpin yang mempengaruhi negeri ini. Nah, selanjutnya yaitu novel Dari Jendela SMP karya Mira Wijaja. Novel ini bukan hanya menawarkan kisah cinta yang mengharukan sepasang remaja yang dipaksa menjadi dewasa karena keadaan, tetapi juga dari pendidikan seks. Mira Wijaja mengambil kesempatan melalui beberapa tokoh untuk mengutarakan ilmu feminim yang mungkin masih asing pada saat itu untuk dipelajari, dengan menghadirkan Bu Sunarti yang menjadi guru olahraga di kelas untuk memberikan pendidikan seks. Pada hubungan anak-anak itu diperhadapkan dengan konflik yang tak tertanggungkan saat melompat keluar dari jendela SMP sebelum matang secara psikologis. Nah, di sini penulis telah melibatkan unsur psikologis ke dalam karyanya yang berhubungan dengan ilmu filsafat pada saat itu. Konflik dan permasalahan yang terjadi pada saat itu juga realita adanya, sehingga masyarakat dengan mudah memahami maksud dari tujuan penulisan novel ini. Mira berhasil menghadirkan dengan karakteristik yang matang, konflik yang menggugah, dan plot melodramatis yang mengalir mulus minus digresi. Di sana-sini tentu saja bertaburan kelucuan khas remaja yang menggelitik. Bagian pamungkas memang tidak mengunci problematika utama yang ada, namun mengandung optimisme yang kemungkinan besar didambakan semua pembaca. Nah, hasil dari perbandingan dua novel tersebut pada angkatan 66 dan 80 yaitu bahasa dari novel Dari Jendela SMP lebih terkesan sederhana ketimbang bahasa yang digunakan pada novel Kering. Sehingga maksud yang disampaikan oleh penulis pun lebih mudah diterima melalui bahasa yang sederhana oleh pembaca. Sekian pemaparan materi terkait apresiasi prosa fiksi yang ke-8 tadi, angkatan 66 dan angkatan 80. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.